Iri, bilang bos. Hahaha. Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Klaim sepihak Cina di Laut Cina Selatan telah membawa era permusuhan baru dengan banyak negara. Contohnya seperti Amerika Serikat dan lainnya. Cina seakan menjadi musuh bersama dan dibenci banyak negara karena keserakahannya. Tak cuma soal Laut Cina Selatan, Beijing juga dianggap tak terbuka soal virus corona. Namun khusus masalah Laut Cina Selatan, negara-negara bermiliter kuat di dunia sangat geram dengan perilaku Xi Jinping. Setelah Inggris, kini giliran Jerman mengirimkan kapal perang ke Laut Cina Selatan untuk bertemu dengan Cina. Tindakan ini diambil Inggris dan Jerman setelah geram dengan tingkah laku negara komunis itu. Saat ini situasi di Laut Cina Selatan semakin mendidih dan tampaknya hanya tinggal tunggu waktu saja yang akan terjadi pertempuran. Setelah Jepang dan Amerika Serikat bekerja sama, termasuk dengan kebijakan perjanjian AS dengan Taiwan. Saat ini Inggris menyusul dengan mengirimkan kapal induk HMS Queen Elizabeth yang memiliki rudal peluncur sekelas Trident ke Laut Cina Selatan. Tak sampai di situ saja, Xi Jinping juga bakal dibuat mendidih dengan keputusan Jerman baru-baru ini. Jerman kini semakin dekat dengan pertimbangan untuk mengirimkan kapal jenis fregat ke Laut Cina Selatan. Pertimbangan tersebut bukan tanpa alasan. Negeri Panser itu menilai dan mulai mewaspadai gerak-gerik Cina di kawasan laut yang cukup sibuk dengan perdagangan tersebut. Pemerintahan Jerman berencana untuk mengirim kapal fregat tersebut sebagai tindak lanjut latihan bersama dengan Jepang. Dikabarkan pada musim panas tahun ini, kapal perang Jerman itu bakal diluncurkan ke Jepang. Selain itu, kapal tempur dengan sejumlah sistem perang canggih itu juga dijadwalkan bakal singgah di Korea Selatan dan Australia. Hal ini pun disebut sebagai kegeraman dari berbagai negara barat atas kenekatan Cina di kawasan Indo-Pasifik tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui, Jerman tak memiliki wilayah atau kepentingan khusus di kawasan itu. Langkah yang diambil Jerman ini merupakan langkah yang cukup langka yang diambil pemerintah negeri Panser tersebut. Musim gugur tahun lalu, Kabinet Jerman menyetujui pedoman militer baru yang berkaitan dengan aktivitas di Indo-Pasifik. Pedoman ini menekankan pentingnya supremasi hukum dan mempromosikan pasar terbuka di kawasan. Tindakan itu menyiratkan penolakan monopoli yang hendak dilakukan Cina. Keputusan yang diambil Jerman dengan mengirimkan kapal fregatnya ini merupakan langkah strategis baru. Menurut Sekretaris Negara Parlemen untuk Kementerian Pertahanan Jerman, Thomas Silberhorn, mengatakan, "Kami berharap bisa berlayar musim panas ini. Kami belum memutuskan detailnya, tapi kami melihat Jepang sebagai port of call. Kami ingin memperdalam hubungan kami dengan mitra kami dalam kelompok demokrasi." Perlu diketahui kebijakan serupa untuk mengecam Cina dengan mengirimkan kapal perang ke Indo-Pasifik, lebih tepatnya di Laut Cina Selatan, telah diambil beberapa negara Eropa. Setidaknya Inggris, Prancis, Belanda telah mendahului mengambil kebijakan serupa di kawasan Asia. Ini adalah kali pertama sejak tahun 2002 di mana Jerman kala itu mengirimkan kapal perang angkatan lautnya sebagai tindakan dari port of call atau singgah. Kapal perang Jerman kala itu berlayar ke Jepang
untuk melakukan pelatihan pelayaran. Saat itu kondisi geopolitik belum segenting sekarang sehingga tidak terlalu mencolok. Saat ini Jerman menggambarkan aktivitas angkatan lautnya bertujuan untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara demokrasi Asia, bukan sebagai operasi militer. Namun negara-negara Eropa lainnya telah bersiap untuk menghentikan kenekatan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dilansir dari kontan.co.id, Cina bahkan sudah cukup keterlaluan di wilayah Indonesia beberapa waktu lalu. Bahkan kapal survei milik Cina diketahui nekat berlayar sampai ke Selat Sunda dengan melewati 3 penjagaan sekaligus. Indonesian Coastal Water, you have to turn on the AIS. We will check again when next time we entry Indonesia water because this time we didn't. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.